Clash of Minds mempersembahkan Walter Fight, Martin Smith, Martin Luther tahun 1517, Luka Parah tahun 1798, Kebangunan Besar Rohani tahun 1844, Ensiklikal Rerum Novarum tahun 1891, Konsili Vatikan II tahun 1962, Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama tahun 2015, Pandemi COVID-19 tahun 2019, Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020, Perang Rusia melawan Ukraina tahun 2022, Perang Israel melawan Hamas tahun 2023, Pemilihan Presiden Amerika Serikat Trump versus Harris tahun 2024. WhatsApp Prof 233. Satu dunia, satu ibu, satu sumber. Siapa yang mengendalikan semuanya? Halo, dan selamat datang di episode WhatsApp, Prof. Ya, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Aku tak punya pilihan. Mengapa kita tidak punya pilihan? Semua orang punya pilihan. Ya, Anda memilikinya, tetapi kecuali itu adalah persyaratan. Maksud Anda itu harus sesuai dengan kebaikan bersama? Aku tak tahu apa yang umum tentang hal ini. Mungkin bahkan tidak baik, mungkin. Baiklah. Baik, kita akan mulai. Jangan tanya bagaimana keadaanku. Tidak akan. Terima kasih. Baik, jadi kita bisa melewatkan itu sekali lagi. Ya, Saya baik-baik saja. Tidak. apa? Kau mencoba membuatku cemburu atau apa? Saya pikir sebelum kita memulai sesuatu, mari kita berdoa. Jika kita tidak melakukan itu, saya tidak tahu. Kita bisa dalam masalah besar. Baik, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih sekali lagi telah mempertemukan kami. Terima kasih untuk semua berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon agar Engkau sekali lagi menerangi pikiran kami dengan Roh Kudus sehingga kami dapat melakukan diskusi ini sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Martin, apa yang menarik dari slide pertama di sini? Apa ini terinspirasi dari Tesla? Ya, itu mungkin bagian dari ini. Jadi Anda memiliki sumber daya global. Lambang apa yang tergantung di sana di antara keduanya? Itu adalah sumber tenaga yang berasal dari sana. Oh begitu. Apakah itu kunci yang membuka dunia bawah dan alam surga? Aku ingin tahu siapa yang memegangnya, yang memiliki 3 mahkota. Dan saya melihat ada berbagai negara di sana yang terhubung ke sumber listrik, yaitu Amerika Serikat. Dan kemudian Anda memiliki Rusia, dan Anda memiliki Cina, dan Anda memiliki Eropa. Sekarang, di mana sisanya? Mereka mungkin berada di bawah negara BRICS. Mereka mungkin berada di bawah sumber kekuatan kedua di sana. Baik. Jadi semua orang pada dasarnya ada di sana. Ya, semua orang. Dan orang selalu pergi dan mencari masalah. Di tempat lain. Entah di salah satu negara. Ya, tapi itu hanya pion dalam permainan. Jika mereka tidak terhubung ke sumber kekuasaan, maka mereka tidak mengerti konsekuensi dari sejarah. Itulah mengapa ada banyak orang yang ada di media sosial. Mereka punya porsi tertentu, bukan? Tapi ketika sampai pada celah dari masalah ini. Seperti yang Anda katakan, orang di balik topeng. Anda untuk satu saat berpikir bahwa kekuatan yang memegang kendali secara politik agama selama ribuan tahun hanya akan melepaskan dan menjadi sedikit merengek akan sesuatu. Tidak. Jika Anda membaca Alkitab Anda dan Anda tahu siapa yang berada di balik semua ini. Maka tidak, itu tidak akan terjadi karena naga berada di belakang semua. Jika Anda melihat sejarah lama dan Anda melihat bahkan semua film, maksud saya ambil contoh sederhana seperti The Three Musketeers. Anda memiliki musketeers yang berada di sisi raja. Dan kemudian Anda memiliki musketeers yang berada di sisi legat kepausan, kan? Yaitu kardinal. Dan tampaknya mereka selalu bertengkar satu sama lain. Tapi itu hanya untuk mata publik, karena di belakang layar mereka semua bersekongkol, bukan?
dan yang satu tunduk pada yang lain. Dan jika Anda mengambil kekuatan Eropa dan pertempuran yang terjadi untuk supremasi, pertempuran fisik, seperti perang 30 tahun misalnya, atau pertempuran reformasi. Dan bagaimana Protestan dan Katolik berselisih. Dan kemudian pertempuran di Inggris misalnya. Dan Anda melihat kekuasaan Protestan. Namun itu tidak pernah murni Protestan. Itu selalu merupakan Protestanisme religius politik. Selalu harus ada raja yang memerintah, seorang perwakilan duniawi. Bukankah itu benar? Jadi di Inggris mereka menjadikannya raja atau ratu, siapapun yang duduk di takhta, siapapun yang ditempatkan. Dia atau posteriornya di atas batu yang disebut batu. Itu adalah tempat peristirahatan untuk Kepala Yakub jika Anda ingin percaya omong kosong seperti itu. Aku tidak percaya. Tapi mereka bahkan berperang untuk memperebutkan batu tersebut. Apakah itu harus di Skotlandia atau di tempat lain? Dan akhirnya muncullah kontrareformasi dan gerakan Oxford. Dan ada pergolakan yang terus-menerus antara Protestan dan Katolik. Dan di antara keduanya, sistem-sistem keagamaan. Pada dasarnya diberantas atau diganti dengan sesuatu yang konyol. Sebagai parade gereja negara yang berbau masonik atau militer. Segala sesuatu yang tidak Kristiani. Dapatkah saya menyimpulkannya seperti itu? Dan kemudian dari sana semua hal telah ditarik. Negara-negara telah ditempatkan di tempat yang mereka inginkan. Saya bisa memikirkan Israel misalnya. Bayangkan berjalan ke Katedral Santo Paulus. Dan melangkah ke kotak masonik hitam dan putih. Melihat ke langit-langit dan melihat kompas dan kotak-kotak yang telah diatur dan melihat mata yang melihat ke bawah memandang Anda. Dan membayangkan bahwa Anda berada dalam konklav Kristen. Ketika aturan masonry yang secara resmi, menurut dokumen-dokumennya, menyembah Lucifer sebagai anak Tuhan. Nah, Martin, apa yang Kristen tentang itu? Itu tipu muslihat. Hanya Kristen secara kata-kata. Dan kemudian kau pergi ke Vatikan. Dan kau melihat perwakilan Roma duduk di atas takhta putih besar dengan 2 kerub dan 4 makhluk hidup, yaitu perwakilan kepausan yang duduk di sekelilingnya, berpura-pura bahwa orang di atas takhta itu adalah Tuhan di bumi, dan dokumentasinya mengatakan hal yang sama. Dan kemudian mereka menyebutnya Kristen. Martin, itu menyedihkan. Itu kekejian. Itu kekejian. Dan kemudian Anda melihat Protestan dibagi menjadi ribuan faksi, akhirnya melepaskan landasan doktrin mereka, kebenaran oleh iman. Dan iman saja, kata yang indah hanya iman, yang di atasnya jutaan orang dibantai. Karena sistem yang harus menyelamatkan Anda dan bukan Kristus. Dan kemudian mereka melepaskan iman mereka, mengangkat tangan mereka ke udara, bergabung dengan gerakan-gerakan ekumenis, menandatangani piagam-piagam ekumenis, mengklaim bahwa Paus adalah wakilnya. Itu menjijikkan. Oh, tapi bukankah itu dilakukan dalam kasih? Ya, saya tidak tahu apakah itu dilakukan dengan cinta. Jika Candace Owen yang telah menjadi Katolik mengatakan bahwa jika Anda memiliki setengah otak, Anda tidak bisa menjadi seorang Protestan. Alasannya adalah karena tidak ada Protestan yang tersisa. Itu benar. Saya ingin bertanya, apakah menurut Anda dia benar-benar mengetahui sejarahnya? Sejarah yang sebenarnya, bukan sejarah versi Katolik. Tidak, saya rasa tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Jadi Martin, sumber daya ini, bisakah kita benar-benar berasumsi bahwa perang ini, konflik ini, yang telah berkecamuk selama berabad-abad ini, bahwa konflik ini akan mencapai titik didihnya. Dan di mana kekuatannya?
kekuatan global siap untuk mempertaruhkan klaimnya sebagai perwakilan moral dari Tuhan di bumi. Apakah Anda pikir itu terjadi? Saya pikir itu terjadi, tapi saya tidak berpikir orang akan memahami atau melihatnya. Baiklah. Karena masih di belakang layar dia melakukannya. Nah, selama bertahun-tahun, saya telah dicap sebagai ahli teori konspirasi. Terima kasih, saya juga dikatakan demikian. Apakah Anda telah diindoktrinasi, dikatakan orang malang? Tolong gunakan otakmu sendiri. Sekarang hal yang menarik adalah bahwa yang terbesar, tuduhan terbesar atau volume tuduhan terbesar tidak selalu datang dari luar. Banyak yang tidak menerimanya itu datang dari dalam. Dan saya bertanya-tanya di mana orang-orang yang disebut anti-konspirator ini. Yang mengklaim bahwa semua hal ini adalah konspirasi dan dalam hal ini seluruh Alkitab kalau begitu adalah sebuah konspirasi yang dimulai di Eden dan memuncak di zaman kita. Bahwa konspirasi ini seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu, diselimuti tanda dan simbol, dan bukankah batu juga melakukan hal yang sama? Menyembunyikan konspirasinya dalam tanda dan simbol dan jabat tangan kecil yang lucu dan tanda tangan kecil dan simbol-simbol setan yang paling lingkungan yang aneh bahkan sampai hari ini. Saya menemukan hal yang menarik. Bahwa setelah proklamasi awal konspirasi ini antara yang baik dan yang jahat, bahwa dunia menerimanya. Dan kita harus mengatakan apa-apa tentang hal itu lagi. Karena dunia mengatakannya. Mereka meneriakannya dari setiap saluran. Saya menonton video-video itu Martin saat mereka keluar satu demi satu. Dan saya mengenali beberapa slide yang mereka gunakan. Saya juga melihatnya. Bisakah Anda melihatnya kadang-kadang tiba-tiba ada demografi yang ditampilkan di sana? Dan saya mengenali slide itu. Itu keluar dari seri Total Onslaught bertahun-tahun yang lalu. Dan yang merupakan konspirasi. Sekarang tidak lagi dicap sebagai meragukan tetapi sebagai arus utama. Ya, tidak, itu benar. Maksudku, jika saya melihat ke belakang selama 10 tahun terakhir ini, berapa banyak? Karena saat itulah saya menonton Total Onslaught untuk pertama kalinya. Berapa banyak hal yang dikatakan di sana. Sekarang ini telah menjadi terwujud. Itu hanya pengetahuan umum. Dan saya bertanya-tanya di mana semua itu. Banyak individu desibel tinggi yang menentangnya. Di mana mereka sekarang. Karena saya tidak perlu mengutip Total Onslaught sama sekali. Saya bisa mengambil Der Spiegel dan membaca Total Onslaught di dalamnya. Yang terbaru. Dalam yang terbaru. Kita lihat saja sebentar lagi. Dan saya sangat bersyukur bahwa cepat atau lambat, seperti yang mereka katakan, apa yang terjadi akan terjadi. Jika kebenaran adalah kebenaran, tidak peduli seberapa banyak itu ditutupi kebohongan dan penipuan, pada akhirnya itu akan muncul ke permukaan. Pasti. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran? Kekal. Sekarang, jika Anda pergi ke salah satu gereja hari ini, di mana mereka mengklaim bahwa mereka memberitakan kebenaran, dan Anda berdiri di kotak hitam dan putih dengan simbol masonik berseri-seri di atas kepala Anda. Atau Anda sedang duduk di kelas kemakmuran di mana Anda diberitahu bahwa jika Anda membuka mulut Anda cukup lebar, Anda akan mendapatkan tambalan gigi emas. Apakah itu berirama dengan kebenaran yang diproklamirkan di bawah panji Pangeran Emmanuel yang berlumuran darah? Tidak sama sekali.
Jadi Martin, ketika Alkitab mengatakan dalam Yohanes bahwa firman itu telah menjadi daging dan kita telah melihat kemuliaannya, itulah karakternya. Kemuliaan anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Yang diperanahkan bukan sebagai yang diciptakan, tetapi sebagai yang khusus, pribadi yang istimewa. Ya, sebagai seorang pribadi yang sebelum segala sesuatu ada. Karena tanpa dia tidak ada yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Martin, kebenaran ini, kebenaran luhur ini, begitu diinjak-injak. Oleh kekuatan ini yang menganggap dirinya sebagai kekuatan global. Namun sebelum kita terlalu panjang lebar membahas masalah ini, mari kita lihat beberapa pernyataan di sini dan beberapa peristiwa yang telah terjadi, di mana ia sampai pada titik di mana setelah konflik ini antara kebenaran Kristus dan keadilan, mari kita bahas sampai ke dasar-dasarnya. Kebenaran Kristus dan pembenaran oleh iman, dan iman saja, batu penjuru Protestan, batu penjuru firman Allah. Benar? Jadi Martin setelah menurut pendapat mereka berhasil menyapu bersih batu penjuru Protestanisme ini dan mengembalikan diri mereka sebagai sumber kekuasaan dan keilahian di bumi ini, kita telah sampai pada lingkaran penuh. Mereka memegang kekuasaan pada abad pertengahan. TK tampaknya melepaskannya, tapi pergi ke bawah tanah. Kemudian menegaskan diri mereka sendiri, dan di masa sekarang, lingkungan siap untuk mengambil alih kekuasaan itu kembali. Sampai dia akan menyuruh antek mereka yang di sebelah kiri sana untuk secara terbuka melakukannya untuk mereka. Ya. Dan yang lain akan mengikutinya karena tanpa itu mereka akan terputus dari eksistensi manusia. Dan dalam hal apapun, komunisme dimulai oleh para Yesuit dalam pengurangan mereka. Di Amerika Selatan. Disempurnakan dan diperkenalkan melalui mereka. Ksatria kepausan mereka. Apakah mereka disebut Lenin, atau apakah mereka disebut Marx, atau apakah mereka disebut apapun itu, dan diimplementasikan. Dan yang lainnya yang ada di Uni Eropa masih memiliki semua hukum mereka di tempat. Mereka belum dilepaskan, mereka baru saja diistirahatkan untuk sementara waktu dan kemudian sampai mereka dapat diaktifkan kembali. Jadi mari kita lihat beberapa video dan lihat di mana posisi kita saat ini. Madagaskar telah memperpanjang jam malam selama 9 kali di ibu kota Antananarivo dan 4 kota lainnya. Penduduk mulai menginventarisir kerusakan setelah 1 hari protes yang menyebabkan beberapa orang tewas. Pada hari Kamis, ribuan orang yang sebagian besar adalah kaum muda menjawab seruan media sosial untuk berdemonstrasi menentang pemadaman listrik yang sering terjadi dan kekurangan air di pulau yang terletak di lepas pantai Tenggara Afrika. Penjarahan dan serangan yang meluas di pusat perbelanjaan dan beberapa orang kehilangan nyawa. Dan para anggota generasi Z menyerukan agar gerakan ini terus berlanjut. Yang menarik dari gerakan ini adalah bahwa ini adalah hal yang baru. Saya belum pernah melihat hal ini selama 15 tahun. Sebagian besar anggotanya adalah pelajar, anak-anak muda. Jadi itulah mengapa mereka menyebut gerakan mereka sebagai gerakan Gen Z. Dan tidak ada, saya belum melihat ada pemimpin politik di belakangnya. Saya belum melihat ada politikus yang memanfaatkannya. Jadi gerakan ini sebagian besar adalah anak-anak muda. Tapi bagian yang sulit dari gerakan ini adalah bahwa pada akhir protes, di penghujung hari pada hari Kamis, para pengunjuk rasa menjadi semakin keras. Dan itu, sepertinya itu adalah populasi yang berbeda. Karena gerakan Gen Z mengatakan bahwa mereka adalah gerakan yang damai.
Mereka tidak ingin ada kekerasan. Mereka tidak ingin melakukan kudeta. Mereka mengatakan bahwa mereka hanya ingin didengar. Martin, seperti yang telah kita bahas di pertemuan terakhir, pemuda harus dimobilisasi. Tentu saja, itu telah menjadi sejarah dunia. Ya, jadi jika Anda ingin kerusuhan di jalanan, sangat sulit untuk membuat orang berusia 70 tahun dan 80 tahun dimobilisasi ke dalam kegiatan semacam itu. Butuh waktu. Anda harus menggunakan kaum muda. Dan kita telah membahasnya terakhir kali, itulah mengapa Masonry memiliki Demolais, gerakan pemuda yang masif. Revolusi Prancis didukung oleh kaum muda. Gerakan hippie yang membawa moralitas baru juga didukung oleh para pemuda. Dan tentu saja Anda menggunakan harpa, sitar, dulcimer, gitar, gitar listrik, gitar bass, drum. Saya hanya mengutip dari Daniel bab 3. Dan membangkitkan semangat, menempatkan mereka ke dalam zona alfa sehingga fungsi kognitif mereka terganggu saat mereka memanjat barikade. Mungkin orang sekarang bisa mengerti mengapa selalu ada ketika ada protes, musik, sepanjang waktu dengan itu. Ya, Dan biasanya di balik semua gerakan ini, apakah itu revolusi Prancis, apakah itu gerakan hippie, apakah itu dimanapun para Jesuit terlibat. Mari kita perjelas, apakah itu gerakan Nazi dengan pemuda Hitler? Bukankah dia berkata, saya melihat Himmler sebagai Ignatius dari Loyola saya? Bukankah dia memanggil Jesuit filosofi fasisme? Ada banyak pembicaraan tentang fasisme, tetapi kaum fasis ada di mana-mana di Kapitol. Dan dari Lincoln duduk di kursinya dengan Kapitol atau dengan fasi di kedua sisinya, itu hanya sistem pemerintahan mereka di mana industri terkait. ya, Para mega mogul kayak terkait dengan ekonomi, sehingga mereka dapat mendorong proses dan program yang mereka inginkan, tanpa harus terjebak dalam ideologi partai. Jadi sebenarnya kita bisa pada gambar ini memiliki lebih banyak plugin. Tidak hanya negara. Anda bisa memiliki industri. Anda dapat memiliki semuanya. Anda dapat memiliki pedagang dunia yang terhubung di sana dengan tanda tangan mereka, dokumen yang mereka tanda tangani dengan Paus Franciscus atau Rerum Novarum, dari Paus Leo sebelumnya dan Paus Leo saat ini. Mereka semua terhubung di sana dan gerakan buruh dan umat Kristen. Gerakan ekumenis. Anda bisa menghubungkan mereka semua ke sumber daya itu. Kau bisa menyambungkannya di sana. Atau Anda kehabisan daya, Martin. Berarti jika Anda mengambil itu, pemimpin muda Afrika, Traore, apa yang membuatnya begitu populer? Mereka tidak tahu bagaimana hal itu terjadi. Itu terjadi begitu saja. Tapi itu sekali lagi, ini di belakang layar dan menggunakan media sosial, membuat semua ini. Jadi siapa di balik generasi Z? Itulah pertanyaannya. Apa sumber kekuatannya? Martin, saya suka kata kekuatan ini. Bolehkah saya menyimpang sejenak ke ranah agama? Ya, boleh. Tentu saja. Oke, karena mereka mengaitkan semuanya kembali pada akhirnya ke agama, ya. Dan inilah yang akan terjadi. Tentu saja kita harus mendapatkan nubuat dan agama kembali. Kau tahu, aku hanya mencintai Yohanes. Pasal 1. Itu adalah kesaksian yang sangat kuat tentang siapa Kristus, bukan? Dan ayat yang tertulis dalam Yohanes pasal 1. Ia datang kepada miliknya dan miliknya tidak menerimanya. Tetapi kemudian dikatakan, tetapi baik saya menyukai kata tetapi dalam Alkitab. Jika bukan karena kata tetapi kita semua akan tersesat, bukan? Tetapi bagi sebanyak yang menerimanya, ia memberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi Martin, saya ingin tahu apa kuasa itu. Ya, karena itu juga disalahartikan.
Ya, jadi apakah saya ingin memiliki kuasa itu atau saya ingin memiliki kuasa global di bawah kepausan? Nah, apakah kekuatan itu? Nah, jika Anda membaca sedikit lebih jauh dan melewatkan kitab Injil dan pergi ke kisah para rasul, maka Anda akan membaca bahwa mereka diperintahkan untuk tinggal di Yerusalem dan mereka akan menerima kuasa. Dan kuasa itu adalah Roh Kudus. Nah, kuasa Roh Kudus yang akan mereka terima, itulah sumber kuasa yang sesungguhnya yang harus Anda sambungkan. Dan bukan sumber kuasa yang ada di layar kita ini. Lalu Martin, kuasa itu adalah kuasa yang menginsafkan Anda dari peran anak Allah dalam keselamatan. Karena kuasa yang akan Anda terima, pencurahan Roh Kudus akan pertama-tama menginsafkan Anda akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan dengan kata lain, itu akan menuntunmu pada pertobatan hati. Dan akan bersaksi tentang Kristus. Sentralitas Kristus dalam keselamatan dan bukan sistem. Yang terhubung ke dalam kekuatan duniawi yang menurut kitab suci akan dihancurkan oleh kecerahan kedatangan Kristus. Dapatkah saya berbicara seperti itu tanpa mendapat masalah? Ya, itu Alkitabiah. Baiklah. Jadi saya punya pertanyaan. Kuasa Roh Kudus. Ya. Ada juga yang palsu. Oh, tentu saja. Jadi membuat gigi emas itu melompat-lompat, berguling-guling di tanah, itu semua sangat tidak produktif. Kecuali bahwa emosi gusar dan mungkin generasi Z bisa pergi dan membangun barikade dan melemparkan beberapa koktail berapi-api. Itulah masalahnya. Jadi kita harus memastikan bahwa kekuatan yang berasal dari Roh Kudus adalah Alkitabiah. Ya. Sekarang izinkan saya menjelaskannya. Saya tidak menolak atau merendahkan generasi Z karena Kristus tidak mengabaikan generasi muda. Semua murid-muridnya berasal dari generasi itu. Dia membutuhkan semangat itu. Wantur aja. Gerakan umat sisa juga demikian. Tetapi mereka tidak dapat bekerja tanpa sumber kekuatan Roh Kudus untuk mengarahkan pikiran dan tindakan mereka. Jika sumber kekuatannya adalah para Yesuit, baik, bukankah profesor itu di Universitas Georgetown? Bukankah dia yang berada di balik selebaran yang mengatakan, Anda tahu tangkap peluru ini dan sebagainya dan sebagainya? Kemanapun kau pergi, dalam lubang kelinci ini, Anda akan menemukan seorang Jesuit duduk di suatu tempat. Pasti. Selalu. Baiklah, jadi itulah intinya dengan generasi Z. Anda memiliki mengumpulkan energi. Sekarang kau harus memproyeksikan peluru ini yang telah Anda ciptakan seluruh generasi ini dan mendorongnya ke arah yang benar menurut mereka. Menurut saya, hal ini mendorong mereka melewati jurang. Karena jika kita melihat ini dan kemana arahnya, Anda akan memiliki mereka. Membawa agama di dalamnya, terutama di Asat. Dan seperti yang kita lihat dengan peristiwa Charlie Kirk dan apa yang dibesarkan adalah sesuatu yang tak terduga. Baiklah, mari kita lanjutkan. Mari kita lihat yang berikutnya. Jadi bukan hanya Madagaskar, Martin. Ini Maroko. Ini Afrika Selatan. Dan kami tunjukkan di yang sebelumnya, Nepal, Sri Lanka, berapa banyak yang sudah. Di mana-mana, di seluruh dunia, Inggris kan. Jadi protes yang dipimpin oleh kaum muda mengguncang berbagai negara di berbagai belahan Afrika, dari Samudra Hindia hingga Sahara, dengan anggota yang disebut generasi Z. Mereka yang berusia di bawah 28 tahun turun ke jalan karena frustrasi atas pemerintahan yang buruk selama bertahun-tahun. Dan seperti yang telah kami katakan, mereka menyerbu raja dari selatan sehingga pemerintahan yang buruk itu melekat pada kaum kiri. Sekarang menarik bagi saya bahwa jika saya membaca beberapa komentar di diskusi kita sendiri, orang-orang khawatir bahwa sepertinya kami lebih berpihak pada sayap kanan daripada sayap kiri, bukan? Namun saya rasa kami telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kami tidak berpihak pada keduanya. Tidak. Dan jika ada elemen-elemen di sebelah kanan yang Alkitabiah,
maka jelas kita akan menyelaraskan diri dengan itu, tetapi menyelaraskan diri dengan Alkitab, bukan dengan filosofi mereka. Benar. Dan ada elemen-elemen di sebelah kiri yang tentu saja kita selaraskan dengan kiri. Di mana harus ada pemisahan ini karena ini adalah masalah pilihan moral yang tidak dapat diatur. Kiri memiliki poin yang sangat baik. Dalam hal ini, Ya, sayap kanan memiliki poin-poin yang sangat baik dalam hal apa yang benar dan salah. Tetapi ketika sampai pada pelaksanaannya, bahaya akan datang dari kanan. dan kami telah mengatakan hal ini sejak episode pertama. Ya, kami tidak memilih sisi, kami melihatnya dari sudut pandang Alkitab. Jangan menempatkan kami dalam sebuah kategori. Satu-satunya kategori yang ingin kami masuki adalah kategori yang Alkitabiah. Jadi kita memiliki generasi yang dapat menggerakkan prosesnya dan telah menjadi militan. Generasi militan. Bersedia menggunakan kekerasan untuk membawa perubahan. Bukankah itu terjadi dalam revolusi Prancis? Ya, baiklah. Kemudian kesepakatan F-35 Trump dengan Erdogan mengejar bahaya bagi Israel. Benarkah? Maksudku akan ada beberapa orang yang akan sangat senang sekarang karena sekarang Turki akan memainkan perannya di Timur Tengah. Dan tidak hanya menyerbu Israel. Tetapi menurut filsafat mereka, mereka juga harus menaklukkan mitra mereka Mesir karena Mesir mewakili Raja Selatan, bukan? Jadi itu adalah filosofi yang konyol. Jika Anda bisa menerimanya, 100% apa yang Anda katakan, karena itu adalah Raja Selatan secara harfiah. Dan jadi ya, kita tidak perlu membahasnya Kita tidak perlu lagi. membahasnya. Tapi bagaimanapun juga kita memiliki permainan kekuasaan yang sedang berlangsung. Dan orang-orang ingin membaca nubuatan masalah ini. Kami tidak melihat hal ini. Kita sedang melihat sebuah panggung global, bukan panggung dispensasionalis. Jadi mari kita dengarkan pidato-pidato yang dibuat oleh Trump dan Netanyahu. Berpotensi menjadi salah satu hari besar yang pernah ada dalam peradaban. Hal-hal yang telah berlangsung selama ratusan tahun dan ribuan tahun. Setidaknya kita minimal sangat-sangat dekat. Dan saya rasa kita sudah sangat dekat. Dan saya tidak hanya berbicara tentang Gaza. Gaza adalah satu hal, tetapi kita berbicara tentang banyak hal di luar Gaza. Seluruh kesepakatan, semuanya mendapatkan solusi. Ini disebut perdamaian di Timur Tengah. Dan saya baru saja menyelesaikan pertemuan penting mengenai banyak isu penting, termasuk Iran, perdagangan, perluasan kesepakatan Abraham. Dan yang paling penting, kami membahas bagaimana mengakhiri perang di Gaza. Tapi itu hanya bagian dari gambaran yang lebih besar, yaitu perdamaian di Timur Tengah. Dan sebut saja perdamaian abadi di Timur Tengah. Saya merasa bahwa kita akan mendapatkan jawaban yang positif. Jika tidak seperti yang kau tahu, Benjamin, kau akan mendapat dukungan penuh dari kami untuk melakukan apa yang Anda yang harus lakukan. Semua orang memahami bahwa hasil akhirnya adalah penghapusan bahaya. Tirani teror harus diakhiri. Dan ini sekali lagi, sesuatu yang kita cari, ini adalah keabadian, ini adalah untuk selamanya. Martin, menurutmu ini selamanya? Kedamaian dan keamanan. Dan kehancuran. Oke, tapi demi diskusi. Apa masalahnya dengan Israel? Itulah yang saya ingin tolong jelaskan, karena seluruh dunia terpesona sekarang dengan situasi Israel. Dan ini benar-benar kelompok ekumenis yang melihat ke Israel. Jadi memperluas sedikit. Baiklah. Daya tarik ini dengan Zionisme. Sekarang Zionisme adalah aspirasi politik. Sebagian besar orang Yahudi yang tinggal di Israel adalah orang Yahudi sekuler. Mereka tidak religius sama sekali. Mereka benar-benar sekuler. Tentu saja ada gerakan ortodoks yang religius, tapi keduanya ditampung di sana. Tapi mereka semua merayakan Syabat. Dan Anda akan menemukan mereka bersama-sama, mereka yang berasal dari kelompok ortodoks dan mereka yang sekuler, merayakan dan menari dan melakukan apapun yang mereka lakukan. Menjadi semacam mengakar dalam cara berpikir ini.
dan kepercayaan dispensasionalis. Tentu saja percaya pada dua aliran ini. Janji-janji, satu untuk gereja Kristen dan satu untuk orang Yahudi, tidak menyadari bahwa orang Kristen seharusnya kelanjutan dari sistem Yahudi, karena jika Anda mengakui Kristus sebagai Mesias, Anda menjadi Israel. Jadi ini bukan seperti orang Yahudi memiliki gereja yang terpisah. Dan sekarang Anda memiliki gereja Kristen. Tidak, Anda tidak memiliki dua pengantin dan satu suami. Itu bigami. Ada satu pengantin dan satu suami. Hanya ada satu Mesias. Tidak ada dua Mesias. Apa yang dikatakan oleh orang dari Sanhedrin itu? Mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias. Mereka lebih suka pergi ke Auschwitz. Bukankah dia bilang begitu? Nah, Martin, itu adalah hal yang buruk untuk dikatakan. Karena orang-orang Yahudi juga mengatakan, seandainya kita mati di padang gurun dan mereka mendapatkan keinginan mereka. Benar kan? Itu hal yang buruk untuk dikatakan. Sekarang saya tidak mengatakan bahwa akan ada Auschwitz yang lain, tapi saya mengatakan bahwa mungkin saja ada bencana. Tapi apa idenya jika ada dua aliran ini menurut dispensasionalisme yang tidak ada dalam Alkitab? Lalu apa idenya? Idenya adalah bahwa orang-orang Yahudi harus kembali ke Palestina. Mereka semua harus kembali ke Israel. Di sanalah mereka harus tinggal. Jadi, apakah itu berarti bahwa seluruh Yahudi sistem kepercayaan harus ditranslokasi ke Israel? Ya, saya memulainya setelah Perang Dunia Kedua. Hitler memburu mereka dari Jerman. Mereka melarikan diri dari negara-negara blok timur dan banyak dari mereka pergi ke Israel. Dan bukankah menarik bahwa sekutu yang menentang Jerman, yang memasang blokade untuk memastikan bahwa semua orang pergi ke Israel, dan bukankah Inggris yang pada dasarnya mendirikan negara Israel, dan kemudian diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena itu adalah sebuah gerakan untuk menciptakan ideologi. Ideologi bahwa benar-benar ada dua pengantin, Kristen dan Yahudi. Ya. Sekarang sistem agama mana yang akan menang? Satu atau yang lain? Nah, jelas jika Anda berada di negara Kristen, maka Anda seperti yang telah kita bahas berkali-kali, seperti yang Doug Wilson juga katakan, maka Anda akan mematuhi norma Kristen yang meliputi pemeliharaan hari Minggu. Dan jika Anda seorang Yahudi yang ingin menjadi ortodoks dan memelihara hari Sabat, maka silakan pergi ke Israel. Ya. Jika Anda ingin menjadi seorang Yahudi yang benar-benar sekuler dan tidak peduli dengan semua hal tersebut, maka tunduklah pada aturan di negara tersebut. Dan jika Anda ingin menjadi seorang Advent dan Anda ingin berpura-pura bahwa Anda memegang hari Sabat seperti orang Yahudi memegangnya, lebih baik ubahlah pandangan Anda karena hal itu akan menimbulkan konflik dan akan menjadi yang lebih kecil dari dua kejahatan jika Anda menderita penganiayaan sebagai konsekuensinya. Bukankah itu yang kita diskusikan? Itu yang didiskusikan. Akan lebih baik mengalami penganiayaan daripada yang kita alami sekarang. Benar. Jadi ya, itulah yang mereka katakan, bukan apa yang kita katakan. Jadi jika Anda memiliki dua sistem, dan semua yang benar-benar percaya pada ortodoksi, maka silakan pergi dan tinggal di Israel, di mana Anda dapat hidup di bawah aturan-aturan itu. Anda dapat memegang hari Sabat di sana. Dan seorang Advent tidak akan diterima di sana atau di dunia Kristen. Jadi, karena seperti yang telah Anda jelaskan, jika Anda bukan orang Yahudi, tetapi Anda memelihara hari Sabat seperti orang Yahudi, Anda layak dihukum mati menurut Talmud. Jadi begitu bait suci ada di sana, hukum-hukum itu bisa diberlakukan. Dan Donald Trump berkata, kita sudah sangat dekat, kita sedang melakukan ini. Kami benar-benar membersihkannya sehingga orang-orang Yahudi bisa tinggal di sana dan kami akan menciptakan surga. Kami akan menciptakan sebuah surga. Indah dan akan bertahan selamanya. ini adalah hal duniawi lagi. Martin, ini sangat menarik, tentu saja. Dan Martin, bagaimana jika Anda tersedot ke dalam filosofi bahwa Anda sekarang harus terlibat dalam pengantin kedua dan mengawasinya dan apa yang terjadi antara Turki dan negara-negara di Timur Tengah? Dan bukankah dia mengatakan bahwa perjanjian Ibrahim akan menangani hal itu? Iya.
dia mengatakan dan dia juga menyebutkan dalam pidato itu bahwa mereka ingin Iran juga bergabung. Baiklah, jadi Islam akan menjadi Islam dan Israel akan menjadi Yahudi. Biasakanlah untuk itu. Dan begitulah yang akan terjadi. Baiklah, tapi Martin tidak hanya secara ideologis bergerak ke dalam teologi Yesuit dari dua mempelai yang terpisah dari Kristus, bangsa Yahudi dan dunia Kristen. Tidak hanya pada tingkat agama, tetapi juga pada tingkat ekonomi. Karena tanda binatang buas juga berimplikasi pada tindakan ekonomi, jual beli, bukan. Jadi itu juga harus terwujud. Ya. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi di bagian depan. Di seluruh dunia, Anda telah memperingatkan tentang hal ini sejak tahun 2010-2011 dan disinilah kita. Ya, terima kasih untuk mengundang saya, Glenn. Dan artikel pertama yang saya buat, saya kembali dan melihat 2010 di New American Magazine, saya memperingatkan tentang proposal serupa di Amerika Serikat. Mereka ingin menerapkan ID biometrik nasional yang diperlukan untuk bekerja. Dan inilah masalahnya. Hal ini sebenarnya dipasangkan dengan amnesti untuk imigran ilegal. Jadi skema baru yang sedang mereka kerjakan di Inggris ini, mereka memasarkannya sebagai metode untuk mengekang imigrasi ilegal. Tapi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan imigrasi ilegal. Ini adalah upaya untuk memaksa semua orang masuk ke dalam sistem ini. Dan mereka mengatakan, Anda tahu, pertama-tama untuk bekerja, selanjutnya untuk berbelanja, untuk perawatan kesehatan, untuk tunjangan pemerintah. Dan itu akan datang kepada kita seperti kereta barang. Beberapa tahun setelah pertama kali diusulkan pada tahun 2010, Obama mulai mendorong ide bahwa kita membutuhkan ID digital untuk mengakses internet, sehingga kita tidak bisa anonim lagi di internet. Kita harus jelas, ini adalah alat untuk totalitarianisme. Dan kemudian Anda dengarkan komentar Klaus Schwab baru-baru ini tentang revolusi industri keempat beberapa tahun yang lalu, di mana dia mengatakan pada akhirnya, kita menginginkan perpaduan antara identitas biologis dan digital kita. Hal ini sangat gila, dan jika orang Amerika dan orang-orang di seluruh dunia tidak berdiri, kita akan kehilangan kebebasan kita. Glenn. Identitas digital sekarang sedang digalakkan di Inggris, dan itu mencakup segalanya. Swiss baru saja melakukannya. Saya yakin Australia juga telah melakukannya. Dan sudah dimulai lebih awal di India, kalau tidak salah. Mereka yang pertama kali melakukannya, benar-benar mendalam dalam hal ini dan itu adalah sebuah bencana. Dapatkah Anda ceritakan apa yang terjadi ketika mereka meluncurkannya? Ya, itu sangat menarik. Saya juga meliputnya, Glenn. Dan mereka bersikeras bahwa setiap orang di India harus memiliki salah satu dari alat ini yang memiliki semua data biometrik mereka. Dan pada dasarnya mereka tidak bisa hidup tanpa alat ini. Saya baru saja berada di India beberapa bulan yang lalu dalam sebuah perjalanan misi. Dan saya diberitahu bahwa setiap orang di seluruh negeri harus memiliki ponsel pintar untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat. Mereka menggunakannya untuk paspor vaksin. Sekarang mereka menggunakannya untuk perbankan. Mereka menggunakannya untuk berhubungan dengan pemerintah atau bahkan perusahaan. Saya pergi ke toko dan mencoba membeli gaun untuk istri saya. Ya, saya bahkan tidak bisa membelinya tanpa aplikasi digital di ponsel yang tentu saja tidak saya miliki karena saya tidak punya ponsel. Jadi hal ini terjadi di mana-mana. Dan apa yang terjadi di India, ketidakmampuan total yang melancarkannya. Mereka memiliki orang-orang yang tidak dapat mengakses makanan dan kebutuhan hidup lainnya. Hal ini akhirnya menjadi sebuah kebakaran besar. Tentu saja, Bill Gates menghantui hal ini dalam bayang-bayang. Dan saya telah membicarakan hal ini di acara Anda tahun lalu, Glenn. ID digital adalah salah satu komponen dari infrastruktur publik digital yang telah diumumkan Bill Gates dan PBB secara terbuka yang sedang mereka kerjakan. ID digital ini akan diintegrasikan dengan mata uang digital bank sentral dan semua arsitektur digital lainnya yang sedang mereka bangun untuk menciptakan semacam kamp konsentrasi digital bagi umat manusia. Nah, Martin, saya mendengarkan pidato Perdana Menteri Inggris Starmer. Dan dia langsung mengatakan Anda harus memilikinya atau Anda tidak akan pernah berhasil. Anda tidak akan pernah bisa mengambil bagian dalam masyarakat. Dan itu sudah menjadi kesepakatan. Itu akan terjadi. Ambil atau tinggalkan. Sekarang sangat menarik apakah itu orang kidal atau orang yang tidak kidal yang membawanya. Tidak masalah. Itu akan tetap ada, bukan? Sekarang saya ingin Anda untuk membuatkan untuk pemirsa atau pendengar. Belum pernah mendengar ini sebelumnya. Tanda binatang. Tentu saja ini bukan tanda binatang. Itu adalah kekuatan yang akan mereka gunakan untuk menegakkan tanda binatang. Dan tanda binatang hanya dapat didefinisikan oleh binatang itu sendiri. Dan binatang itu adalah Katolik Roma. Karena itulah yang tertulis dalam kitab suci. Mereka memberikan parameternya. Kita bisa melihatnya sebentar lagi.
dan itu jelas diidentifikasi sebagai sistem kepausan, dan sistem kepausan mengatakan bahwa tanda kekuasaan gerejawi adalah bahwa mereka telah menggeser kesungguhan hari Sabat ke hari Minggu karena tanda otoritas, tanda meterai bahwa Allah memegang kendali telah dialihkan kepada mereka, bahwa mereka memegang kendali. Jadi ini adalah simbol otoritas yang mengikat. Itulah mengapa mereka memiliki kunci. Itulah mengapa mereka memiliki kunci. Dan apapun yang mereka hilangkan dan apapun yang mereka ikat, itu seperti hukum orang Media dan Persia, Anda tidak dapat mengubahnya. Sekarang kuasa yang Tuhan berikan kepada gereja. Ketika Yesus memberikan kunci kepada gereja, bukan kepada kepausan. Memberikannya kepada gereja dengan pengakuan bahwa dia adalah putra Allah dan bukan yang lain dan bukan uskup duniawi. Kuasa itu, siapapun yang memegang kuasa itu adalah orang yang harus Anda waspadai jika ia menyalahgunakan kekuasaan itu. Kuasa itu adalah sebuah kuasa gerejawi untuk menentukan siapa yang berada dalam posisi yang benar dengan gereja atau tidak. Tidak ada hubungannya dengan politik sama sekali. Jadi Martin, beberapa tahun yang lalu, saya memberikan serangkaian ceramah. Dan ada seorang pelapor dari Bank Dunia yang keluar dan namanya Karen Hudus. Wanita malang ini menghilang dari radar sejak saat itu. Namun dia sangat gigih dan telah menemukan beberapa hal yang sangat menarik. Dan mungkin kita bisa memainkannya untuk menunjukkan siapa yang berada di balik sistem keuangan. Dan karena itu juga di balik ID digital. Sekarang menarik. ID digital ini apakah murni politis atau apakah ada oligarki yang terlibat? Bukankah Bill Gates dan semua orang berteknologi tinggi seperti Elon Musk dan lain-lain terlibat dalam hal ini? Para pedagang terlibat di dalamnya. Bidang politik terlibat di dalamnya. Baiklah, mari kita lihat yang satu ini sebagai pengingat sejarah masa lalu. Sekarang inilah sebuah wawancara yang cukup menarik. Dan wawancara ini jika kita bisa mengeraskan suaranya sebentar lagi. Wawancara ini dengan seorang whistleblower. Sekarang whistleblower menyebabkan cukup banyak masalah bagi rezim saat ini dan ini bukan whistleblower biasa. Dia adalah salah satu pengacara penasihat di Dana Moneter Internasional. Ini adalah salah satu whistleblower yang meniup peluit atas penipuan miliaran dolar. Dan akhirnya untuk sebuah peluit dia mendapat slip merah muda. Namun mari kita dengarkan apa yang dipikirkan oleh orang yang memiliki wawasan luas tentang sistem keuangan dunia ini. Hello, saya Greg Hunter. Selamat datang di usawatchdog.com. Bersama kami hari ini, seorang tamu baru, namanya Karen Hudis. Dia adalah seorang pengacara, dia adalah seorang bankir, dan dia adalah seorang pelapor. Karen Hudis, terima kasih banyak telah bergabung dengan kami hari ini dari Maryland. Terima kasih banyak. Anda bekerja di Bank Dunia selama lebih dari 20 tahun. Anda adalah seorang pengacara yang terlatih di Ivy League. Anda bersekolah di Ivy League. Saya pikir Anda pergi ke Yale. Anda bekerja untuk Bank Dunia sebagai pengacara. Anda adalah seorang bankir dan Anda adalah seorang whistleblower di Bank Dunia. Tidak hanya sekali, tapi beberapa kali. Puncaknya adalah ketika Anda membongkar kecurangan dan penyelewengan yang bernilai hampir $1 miliar di Bank Dunia di Indonesia. Untuk itu, Anda mendapat slip merah muda pada tahun 2009. Kembali ke Federal Reserve dan Bank Dunia, kelompok-kelompok ini bersekongkol dengan penjahat terbesar dari semuanya, para Yesuit yang membeli Bank of America, dan mereka memiliki kesepakatan rahasia kecil untuk mencoba untuk membagi-bagi kekayaan dunia. Sementara itu, semua negara di dunia tahu bahwa pencurian ini sedang berlangsung. Kita berbicara tentang premanisme terbesar dari semuanya, dan itu adalah para Yesuit di Vatikan. Izinkan saya memberitahu Anda apa yang baru saja saya ketahui. Saya selalu berpikir bahwa CIA adalah masalahnya dan juga badan-badan intelijen lainnya. Coba tebak, ada badan intelijen besar yang Vatikan keluarkan dan semua penjahat lainnya beroperasi di bawah badan intelijen Vatikan. Apa yang terjadi? Uangnya adalah tentang kontrol.
Badan Intelijen Vatikan, Badan Intelijen Dunia, mereka berbicara tentang kita yang memperebutkan uang. Tentang uang apa yang akan kita gunakan dan siapa yang mengendalikan uang itu. Kau tahu apa yang saya katakan, Greg? Mereka tidak bertengkar. Mereka semua setuju. Pertempuran adalah apa yang kita percayai. Mereka semua bersekongkol, seperti semua bank bersekongkol. Semua badan intelijen juga bersekongkol. Sebagai contoh, orang-orang tidak tahu bahwa pendapatan IRS mereka masuk ke Vatikan. Martin, aku tak tahu. Haruskah aku tertawa atau menangis? Saya rasa kita akan tertawa karena itu lucu. Anda tertawa karena wow. Itu sangat benar. Itu sangat benar, sangat cocok dan tidak ada yang berubah. Anda telah mengatakan ini sejak saat itu, dia telah mengatakannya. Tidak ada yang berubah. Dan sekarang Anda benar-benar dapat melihat ini. Baiklah, jadi siapa di belakangnya? Para Jesuit. Para Jesuit. Sekarang, apa itu Jesuit? Baiklah, kita akan memasang slide sekarang dan meminta Vatikan menjawab apa itu Jesuit dan siapa mereka dan apa tujuan mereka sehingga Vatikan mengatakannya dan bukan kita, karena dengan begitu kita akan menjadi ahli teori konspirasi lagi untuk beberapa orang-orang yang tertipu yang tidak melihat adanya konspirasi di balik layar. Baiklah, mari kita lihat semua badan intelijen ini. Apakah mereka CIA atau apakah mereka FBI atau apakah mereka MI6 atau apakah mereka KGB atau apakah mereka menjadi Mossad atau apapun yang Anda ingin menyebutnya, mereka semua terhubung ke yang utama, ke sumber kekuasaan utama, payung besar badan intelijen. Aliansi Sankta hanya sebagian dari itu. Ini adalah polisi pembunuh rahasia. Jadi FBI mencurigai penembak gereja Michigan membenci orang-orang dari iman Mormon. Nah, hal-hal ini menjadi lazim kan? Anda menyaksikan pembunuhan Charlie Kirk. Dan kita sekarang melihat lebih banyak pembunuhan agama. Ya, sebelum itu, kita memiliki penembakan di gereja Katolik. Dan sekarang kita mengalami penembakan di sinagoge di Inggris. Jadi ini adalah yang terbaru dari sekian banyak serangan penembakan terhadap rumah-rumah ibadah di Amerika Serikat selama 20 tahun terakhir. Termasuk satu pada bulan Agustus yang menewaskan 2 anak saat misa di gereja Kabar Sukacita di Minneapolis. Jadi itu adalah Katolik. Dan kemudian dalam sebuah unggahan pada 28 September, Presiden Donald Trump memuji FBI atas tanggapannya terhadap penembakan di Michigan. Dan epidemi kekerasan di negara kita ini harus segera diakhiri, kata Trump. Dia juga mengatakan bahwa penembakan dan pembakaran pada 28 September adalah merupakan serangan lain yang ditargetkan terhadap orang Kristen dan menyerukan doa. Nah, Martin, bagaimana saya mengatakan hal ini dengan hati-hati? Jika Anda menyerukan nama Kristus, apakah itu membuat Anda menjadi sebuah organisasi Kristen? Sayangnya tidak, dan itulah yang kita coba jelaskan. Melalui kriteria yang sempurna ini untuk menjadi seorang Kristen sejati. Dan jika Anda tidak mematuhi itu, maka jika Anda menyebut diri Anda seorang Kristen, bahkan gereja Kristen, itu tidak membuatnya benar. Oke. Dengan kata lain, Martin, jika kita katakan kepada hukum dan kesaksian, jika mereka berbicara tidak sesuai dengan firman ini, tidak ada terang di dalamnya. Jadi menurut Anda, apakah akan ada banyak orang yang akan berbicara berlawanan dengan hukum Taurat? Ya. Baiklah, itu adalah Taurat. Apakah Taurat 5 kitab pertama dalam Alkitab berisi 10 perintah Allah? Ya. Oh, jadi jika Anda berbicara bertentangan dengan 10 perintah Allah, Anda tidak memiliki terang di dalam diri Anda, bukan? Apakah kepausan berbicara bertentangan dengan 10 perintah Allah? Ya. Mereka mengubahnya, bukan? Ya, mereka mengubahnya. Apakah kaum Injili banyak di antara mereka berbicara bertentangan dengan hukum? Ya, karena dikatakan bahwa hukum Taurat sudah ditiadakan. Maka pasti tidak ada terang di dalamnya. Dan untuk kesaksian itulah yang tertulis di dalam Alkitab. Ngomong-ngomong Taurat, kalimat pertama, apakah berbicara tentang penciptaan? Ya. Jadi, jika Anda seorang evolusionis, maka Anda tidak memiliki terang di dalam diri Anda. Apakah itu benar? Sayangnya ya. Jadi jika Anda seorang pengajar akademis di universitas dan Anda menggunakan evolusionisme dalam mata kuliah Anda, maka Anda gelap. Anda tidak memiliki terang. Ya, dan jika Anda seorang Kristen
institusi gereja, apapun itu, dan Anda juga melakukan hal itu juga. Mendorong Anda keluar. Oke, jadi jika Kristus berkata, datanglah kepadaku, dan aku akan memberikanmu kelegaan. Martin, apakah itu berarti jika kau datang kepada Paus, dia akan memberimu perhentian? Tidak. Tidak. Jadi apakah itu bertentangan dengan kesaksian? Ya. Jadi Martin, tidak begitu lazim bahwa jika Anda menyebut nama Yesus, maka Anda otomatis menjadi organisasi Kristen. Tentu saja tidak. Mengapa Brigham Young, Nabi Mormon, mengatakan bahwa setan mengatakan kebenaran tentang ketuhanan? Apakah setan pernah mengatakan kebenaran tentang apapun? Tidak, dia adalah pembohong sejak awal. Dia tidak akan melewatkan Ibu Hawa memakan buah terlarang untuk apapun. Martin, bukankah memakan buah terlarang menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan? Itulah mengapa kita berada dalam kekacauan ini. Apakah ada indikasi bahwa ada Allah Bapa Ibu dalam Alkitab? Tidak. Lalu mengapa orang Mormon mempercayai hal itu? Jadi Anda tahu menggunakan nama Yesus. Sekarang tolong pahami saya. Ada jutaan orang di semua organisasi ini yang bukan orang Kristen. Mereka tidak melihat kedalamannya. Mereka hanya fokus. Tapi Anda tahu, kami memang bernyanyi tentang Yesus. Dan kami memang mengasihi Yesus. Tapi apa definisi perannya? Dan apa yang dia lakukan? Dan siapa wakilnya? Dan bagaimana tingkat keterlibatan para Yesuit dalam penciptaan gerakan Mormon? Jadi jika Anda menyebut nama Yesus, maka Anda adalah menariknya seorang Kristen menurut dunia dan norma. Sekarang orang-orang Kristen ini apakah mereka sejalan dengan standar kepausan dari 10 perintah Allah atau dengan standar Alkitab? Sangat sedikit yang sejalan dengan Alkitab. Baik. Jadi mari kita luruskan hal itu. Dan kemudian kita juga bisa menyatakan di sini, bukan berarti kita mengatakan bahwa pembunuhan atau semua kekejaman ini dibenarkan. Kekerasan tidak pernah dibenarkan. Ya, karena mereka tidak memenuhi syarat sebagai gereja Kristen bukan berarti boleh melakukan hal ini. Tapi ini digunakan untuk suatu tujuan. Oleh kekuatan-kekuatan yang berkuasa. Dan ada yang diradikalisasi untuk menciptakan kekerasan, siapa dan apa yang meradikalisasi mereka? Ya, itu sangat penting. Siapa kekuatan di balik layar? Dan telusuri saja sejarah dan Anda akan melihat berapa kali kekuatan di balik layar ini adalah kekuatan pendorong radikalisme. Entah itu gerakan hippie atau revolusi Prancis, kita bisa terus membahasnya tanpa henti. Entah itu perang saudara atau apapun itu. Apapun yang benar. Karena ketika kita melihat beberapa ceramah di masa lalu, bahwa Anda bahkan membahas alkohol, kopi, coklat, semua ini. Apapun yang merusak otak Anda, dibawa masuk oleh para Yesuit. Sekarang mari kita dengarkan apa yang dikatakan Donald Trump tentang perubahan iklim dan isu-isu sejenisnya. Pada tahun 1982, Direktur Eksekutif Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa meramalkan bahwa pada tahun 2000 perubahan iklim akan menyebabkan bencana global. Dia mengatakan bahwa hal itu akan tidak dapat dipulihkan, seperti halnya bencana nuklir manapun. Inilah yang mereka katakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apa yang terjadi, ini kita sekarang. Pejabat PBB lain menyatakan pada 1989 bahwa dalam satu dekade seluruh negara bisa terhapus dari peta oleh pemanasan global. Tidak terjadi. Anda tahu dulu disebut pendinginan global. Jika Anda melihat ke belakang bertahun-tahun yang lalu di tahun 1920-an dan tahun 1930-an, mereka bilang pendinginan global akan membunuh dunia. Kita harus melakukan sesuatu. Kemudian mereka bilang pemanasan global akan membunuh dunia. Tapi kemudian mulai menjadi lebih dingin. Jadi sekarang mereka bisa menyebutnya perubahan iklim. Karena dengan begitu mereka tidak bisa meleset. Itu perubahan iklim. Karena jika naik atau turun apapun yang terjadi ada perubahan iklim. Menurut saya ini adalah penipuan terbesar yang pernah dilakukan terhadap dunia. Perubahan iklim apapun yang terjadi Anda terlibat dalam itu. Martin. Anda lihat disinilah saya menyelaraskan diri dengan sesuatu yang menurut saya menarik. Tapi itulah mengapa kami bilang, jadi beberapa hal yang mereka katakan dia 100% benar. Benar.
Jadi masalahnya bukan apakah ada perubahan iklim, itu omong kosong belaka. Saya benar-benar percaya persis seperti yang dia yakini di situ. Tapi kenyataannya ini pasti melayani suatu tujuan. Ya, itulah yang menarik minat saya. Tentu saja. Dan meskipun dia mengatakan itu, dia masih tahu rencana yang lebih besar. Ya, jadi narasi harus tetap dijaga. Meskipun apa yang dikatakan Donald Trump. Jadi mari kita lihat paus dan es batu kecilnya. Ya, Tuhan kehidupan, berkatilah air ini. Semoga ini membangunkan hati kita, membersihkan ketidakpedulian kita, menenangkan kesedihan kita, dan memperbarui harapan kita. Melalui Kristus Tuhan kita. Jadi modern paus memberkati es batu itu. Saya senang tidak terlalu dingin sampai tangannya lengket. Karena dia menaruh tangannya cukup lama di sana kan? ya, Mungkin hari itu panas dan dia perlu menyejukkan diri. Jadi di sini tertulis BBC melaporkan bahwa Paus Leo mengecam para pengkritik perubahan iklim. Jadi apakah dia baru saja menegur Donald Trump? pasti. Okey. Jadi Paus Leo mengecam mereka yang meremehkan dampak yang semakin nyata dari naiknya suhu. Dalam pernyataan besar pertamanya tentang perubahan iklim, jadi dia mengulangi kata-kata pendahulunya, Paus Fransiskus. Bagaimanapun para paus ini tidak dapat salah, jadi mereka tidak mungkin keliru kan? Ya, yang satu tidak bisa mengatakan ini dan yang lain mengatakan hal yang berbeda. Jadi paus yang baru mengecam keras para pengkritik, yang mengejek mereka yang berbicara tentang pemanasan global. Saya mengerut di bawah kecaman keras ini. Saya mengerut. Pernyataannya dalam pidato di Castel Gandolfo dekat Roma akan dilihat sebagai kritik tersirat terhadap Donald Trump. Baiklah, dia menyebutnya penipuan. Paus mengatakan bahwa kita masing-masing harus menjawab pertanyaan dari Tuhan. Tuhan akan bertanya apakah kita telah mengolah dan merawat dunia yang dia ciptakan untuk kepentingan semua orang dan generasi mendatang. Dan apakah kita telah menjaga saudara-saudara kita? Apa jawaban kita, sahabat terkasih? Jadi dengan kata lain, yang penting di sini adalah narasi ini harus tetap hidup. Itu benar, karena jika Anda membaca bagian itu di Alkitab, ya, tentu saja Anda harus menjaga saudara-saudara Anda. Dan alam serta semua itu, tapi bukan dengan cara mereka melakukannya. Jadi apa alasan mengapa narasi ini harus tetap hidup? Jelas karena mereka menginginkan undang-undang perubahan iklim dan yang mungkin bisa mereka dapatkan adalah undang-undang hari Minggu karena satu hari istirahat akan menurunkan emisi karbon dioksida dengan persentase yang fantastis. Jadi Anda lihat betapa cerdasnya rencana ini? Ya, Karena meskipun Donald Trump bisa mengatakan itu, dia akan tetap baik-baik saja ketika Donald Trump menerapkannya. Atau kapanpun binatang itu, gambaran binatang ini menerapkan hari Minggu, untuk alasan apapun, iklim akan cocok sempurna untuk mereka sendiri. Oke, mari kembali ke inti permasalahan. Jika kita lihat latar belakang fitur kita di sini, Amerika Serikat terhubung ke sumber kekuatan, kan? Dan sudah begitu sejak awal. Sudah ada pengaruh Mason Jesuit sejak awal. Anda punya semua universitas Jesuit yang mengendalikan pertunjukan di Amerika Serikat. Para presiden dididik dengan filosofi Jesuit. Mereka ada di mana-mana, kan? Ya, dan gereja dan negara harus bersatu. Karena itulah yang terjadi di abad pertengahan. Ketika gereja belum memiliki luka yang mematikan. Luka yang mematikan akan disembuhkan. Jadi apa yang dia katakan tentang gereja dan negara? Mari kita pastikan. Kami mengembalikan agama di negara kami. Dan kami mengembalikannya dengan cepat dan kuat. Karena agar Amerika menjadi bangsa yang besar, kita harus selalu menjadi satu bangsa di bawah Tuhan. Frasa yang ingin dihilangkan oleh kaum kiri radikal. Tapi Ben, saya rasa kita tidak akan membiarkan mereka menghilangkannya, kan? Kami akan membuat Amerika kaya dan sehat lagi.
Dan mengapa kita tidak bilang kaya, sehat, dan religius lagi, oke? Haruskah saya tambahkan itu untuk grup ini? Benar dan Patrick? Dan Anda tahu mereka bekerja langsung dari Gedung Putih. Mereka tidak pernah melakukan itu. Itu tidak pernah dilakukan sebelumnya. Tidak ada presiden lain yang mengizinkan itu. Saya pikir Anda tahu mereka bilang pemisahan. Mereka bilang pemisahan antara gereja dan negara, kata mereka kepada saya. Saya bilang, baiklah, mari lupakan itu untuk kali ini. Kami bilang, benarkah? Ada pemisahan? Saya tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Saya tidak yakin. Tapi ada pemisahan atau tidak, kalian ada di Gedung Putih di tempat yang seharusnya. Dan kalian mewakili negara kita. Dan kami mengembalikan agama ke negara kita. Dan ini hal yang besar. Saya menciptakan Gedung Putih yang bersejarah. Kantor iman di West Wing. Dan itu akan menjadi kantor yang bekerja dengan sangat baik. Saya lihat sudah ada banyak orang yang bolak-balik dan itu bagus. Itulah yang kami inginkan untuk membela dan mewakili orang-orang dari semua agama dan kebebasan beragama mereka di dalam dan luar negeri. Dan saya ingin mereka memiliki kantor itu. Belum pernah terjadi sebelumnya. Saya rasa hal itu belum pernah terjadi sebelumnya kan? Orang-orang beriman belum pernah diizinkan masuk ke Gedung Putih. Kami mungkin akan digugat besok karena mereka akan mengatakan gereja. Pemisahan. Pemisahan gereja dan negara tidak bisa melakukan itu kan, tapi kami akan menang. Pam akan memenangkan gugatan itu. Dia memenangkannya. Dia pada akhirnya dia memenangkannya. Dia berhasil. Kadang-kadang mereka mendapat hakim yang tidak begitu baik, tapi dia pada akhirnya menang. Itulah intinya. Benar Pam? Saya menandatangani perintah eksekutif untuk memerangi antisemitisme. Ini hal besar, hal yang besar. Dan saya membentuk gugus tugas Departemen Kehakiman yang benar-benar hal besar. Dan kamu akan terlibat di dalamnya. Saya akan terlibat di dalamnya. Departemen Kehakiman untuk memberantas bias anti-Kristen. Kalian mungkin belum mendengarnya, tapi ada juga bias anti-Kristen. Dan sebentar lagi saya juga akan menandatangani perintah eksekutif untuk membentuk Komisi Kepresidenan untuk Kebebasan Beragama yang memang alasan utama kami berada di sini. Ketuanya adalah Letnan Gubernur Texas dan Patrick yang idenya ini. Dan berdiri dan... Sungguh orang yang hebat. Sungguh politisi yang hebat. Dia politisi yang luar biasa, Letnan Gubernur, dan dia orang yang sangat religius. Terima kasih banyak Dan. Serta Dr. Ben Carson. Ben, saya tidak perlu bicara banyak tentang Ben. Saya tidak perlu banyak bicara. Dia sudah bersama saya sejak awal. Kalian tahu awalnya dia berkampanye melawan saya. Boleh saya ceritakan kisah itu, Ben? Keberatan tidak? Yakin tidak keberatan? Karena dia berkampanye dan dia sangat efektif. Dan dia naik di jajak pendapat dan dia menatap saya sekitar 3 atau 4 kali debat. Dan dia berkata, kamu tahu kamu akan menang telak kan? Ini terjadi selama 2015. Dan saya berkata, apa maksudmu Ben? Apa maksudmu? Kamu sedang berkampanye. Jangan bilang begitu Ben. Kamu sedang berkampanye. Kamu punya peluang. Dia sedikit tertinggal. Cukup jauh tertinggal. Tapi dia bilang, kamu tahu kamu akan menang. Dia bilang, kamu tahu kamu akan menang. Orang-orang ini tidak bisa mengalahkanmu. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Dan saya bertanya, kenapa? Dia bilang, karena Tuhan bersamamu. Saya bilang, itu bagus. Kemudian dia mengatakannya lagi di gereja. Ingat itu Ben? Dia menarik saya ke samping. Dia bilang, ingat apa yang saya katakan padamu. Tuhan bersamamu. Belum pernah ada presiden yang menyebut nama Yesus lebih sering daripada Anda. Belum pernah ada presiden yang bilang, ya saya mengasihi Yesus, tapi saya mengasihi orang dari semua agama seperti yang dia katakan. Anda punya hati untuk setiap orang Amerika dan Anda menunjukkannya hari ini. Saya bangga mewakili Anda sebagai ketua, bangga memiliki Ben Carson sebagai wakil ketua, dan setiap anggota komite ini. Kami akan melayani Anda. Kami akan melayani rakyat, dan yang paling penting kami akan melayani Tuhan. Terima kasih Tuan Presiden. Dan di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, iman tidak dikesampingkan. Iman telah dibawa kembali ke tempat yang seharusnya, yaitu di pusat. Kami mengembalikan agama di negara kami dan kami mengembalikannya. Kami mengembalikannya seperti yang saya katakan lebih besar, lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih banyak semuanya. Jadi kami telah menetapkan bahwa gereja dan negara akan bersatu dan pemerintahan ini akan mendorongnya. Mereka punya waktu singkat untuk melakukan ini. Mereka punya peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi. Dan tanpa masuk ke teori konspirasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana, hasilnya adalah bahwa itu bisa digunakan. Hasilnya adalah itu bisa digunakan untuk menciptakan momentum. Pasti. Ya, saya rasa tidak ada yang bisa menyangkal itu. Itu pasti memberikan momentum. Jadi mari kita dengarkan beberapa pidato untuk menyegarkan ingatan kita dan kemudian kita akan membahas beberapa dampak politiknya.
Di hari terakhirnya, Charlie Kirk berada di puncak gunung, dan Charlie Kirk membawa kita ke sana, dan Charlie Kirk telah membawa kita ke tanah yang dijanjikan. Kematian Charlie, ini bukan hanya sebuah pembunuhan. Kata yang tepat untuk apa yang dilakukan Charlie adalah pengorbanan. Kalian tahu, perbedaan antara pembunuhan dan pengorbanan adalah bahwa pengorbanan adalah sebuah hadiah. Peradaban kita akan bertahan. Amerika Serikat akan bertahan. Untuk Charlie, kami akan melanjutkan misi ini. Untuk Charlie, kami akan mengakhiri penyakit jahat yang memecah belah kita dan merenggut Charlie dari kita. Dan untuk Charlie, Turning Point USA akan bertahan selamanya. Inilah tempatnya. Ini adalah titik balik untuk Charlie. Ketika saya melihat Erika dengan kekuatan dan keberaniannya, saya teringat sebuah ungkapan terkenal. Badai berbisik kepada prajurit bahwa kamu tidak dapat menahan kekuatanku. Dan sang prajurit berbisik kembali, akulah badai itu. Erika adalah badai itu. Garis keturunan dan warisan kita berasal dari Athena, Roma, Philadelphia, hingga Monticello. Nenek moyang kita membangun kota-kota. Mereka menciptakan seni dan arsitektur. Mereka membangun industri. Erika berdiri di atas pundak para prajurit selama ribuan tahun, para wanita yang membesarkan keluarga, membangun kota, mengembangkan industri, membangun peradaban yang menarik kita keluar dari gua dan kegelapan menuju cahaya. Cahaya akan mengalahkan kegelapan. Kitalah yang membangun. Kitalah yang menciptakan. Kitalah yang mengangkat kemanusiaan. Kalian pikir kalian bisa membunuh Charlie Kirk? Kalian telah membuatnya abadi. Kalian telah mengabadikan Charlie Kirk. Kalian tidak tahu naga apa yang telah kalian bangunkan. Kalian tahu Marco menyebutkan arena ini dan jutaan orang yang menonton. Beberapa hari lalu saya mengetahui bahwa Kirk dalam bahasa Jerman. Berarti gereja. Jadi di pagi minggu ini saya ingin berpikir bahwa kita semua berada di gereja Charlie. Gereja. Charlie Kirk meninggal pada usia 33 tahun tetapi dia mengubah lintasan. Sejarah. Charlie meninggal pada usia 31 tahun karena dia telah berserah diri, dia juga sekarang telah mengubah lintasan sejarah. Berdoalah lagi. Kalian bacalah Alkitab lagi, pergilah ke gereja minggu depan dan minggu setelahnya, dan bebaskan diri dari godaan dan belenggu dunia ini. Karena dia adalah seorang misionaris dengan jiwa yang mulia dan tujuan yang besar, sangat besar, dia tidak membenci. Lawan-lawannya, dia menginginkan yang terbaik untuk mereka. Disitulah saya tidak setuju dengan Charlie. Saya membenci lawan saya dan saya tidak menginginkan yang terbaik untuk mereka. Maaf. Saya minta maaf Erika, tapi sekarang Erika bisa berbicara dengan saya dan seluruh kelompok dan mungkin mereka bisa meyakinkan saya bahwa itu tidak benar, tapi saya tidak tahan dengan lawan saya. Charlie marah melihat ke bawah, dia marah pada saya, si Martin itu. Jika kalian melihat hal itu, dari sudut pandang emosional, kalian akan terseret ke dalam pola tertentu. Aktivitas, benar? Ya. Jika kalian melihatnya dari sudut pandang konspirator untuk menjadi sudut pandang, maka sebenarnya cukup menantang. Pembicara pertama mengangkat sebuah rosario. Apakah ada maksudnya? Atau apakah itu menyelaraskan diri dengan Kristen tertentu? Yang disebut ideologi? Ya, bukankah rosario Katolik? Ya, bukankah dilarang dalam Alkitab untuk melakukan yang berulang-ulang? Doa? Ya, sebagai kekejian? Kekejian? Ini sangat terang-terangan. Ini terang-terangan. Dan retorikanya. Yang kalian dengar itu adalah prajurit. Retorika.
Lalu kalian punya militer. Pemimpin Hegseth dan dia juga menyerukan kekuatan ini, bukan? Ya, gereja dia membawa semuanya kembali ke gereja. Menarik, orang lain yang mengatakan, kalian telah membangunkan naga. Terang dan gelap, selalu yin yang itu. How? Ya, dan akhirnya kalian punya proklamasi bahwa musuh perlu. Pada dasarnya diberantas oleh Donald Trump. Dan kemudian ada beberapa isyarat tangan menarik yang tidak perlu kita bahas secara detail, karena jika kalian melihatnya, kalian sudah melihatnya, apa yang mereka maksudkan, apa artinya bagi orang-orang tertentu. Apakah itu kebetulan? Apakah mereka sinyal atau bukan? Jadi mari kita tidak masuk ke dalam konspirasi, tapi mari kita lihat konsekuensinya. Dan kemudian Pete Hegseth punya sekretaris. Perang. Sebagai sekretaris perang, mengadakan pertemuan besar-besaran dengan semua petinggi militer. Dan pidato-pidato itu sangat menarik. Selamat pagi dan selamat datang di Departemen Perang. Karena era Departemen Pertahanan telah berakhir. Kalian tahu, moto peleton pertama saya adalah Mereka yang mendambakan perdamaian harus bersiap untuk perang. Ini tentu bukan ide baru. Kalian semua tahu itu. Asal-usulnya berasal dari abad keempat Roma dan telah diulang sejak saat itu, termasuk oleh Panglima tertinggi pertama kita, George Washington, pemimpin pertama Departemen Perang. Ini menangkap sebuah kebenaran sederhana namun mendalam. Untuk memastikan perdamaian kita harus bersiap untuk perang. Mulai saat ini, satu-satunya misi Departemen Perang yang baru dipulihkan adalah berperang. Bersiap untuk perang dan bersiap untuk menang, tak kenal lelah dan tanpa kompromi dalam hal itu. Perjuangan. Bukan karena kita menginginkan perang. Tidak ada seorang pun di sini yang menginginkan perang. Tapi karena kita mencintai perdamaian. Kita mencintai perdamaian untuk sesama warga negara kita. Mereka pantas mendapat perdamaian. dan mereka berhak mengharapkan kita mewujudkannya. Tugas utama kita tentu saja adalah menjadi kuat agar kita bisa mencegah perang sejak awal. Presiden selalu membicarakan hal ini. Ini disebut perdamaian melalui kekuatan. Dan seperti yang diajarkan sejarah, satu-satunya orang yang benar-benar pantas mendapat perdamaian adalah mereka yang bersedia berperang. Untuk mempertahankannya, dia menggunakan kata-kata kasar yang sangat kuat untuk membela pernyataannya dan dia memulai pidatonya dengan merujuk Roma lagi. Semua kembali ke Roma. Kita akan melihat itu sebentar lagi. Menariknya dia membalikkan woke, ya, dan dia mempromosikan maskulinitas dan kekuatan. Jadi dia menetapkan standar pria tertinggi hanya untuk pertempuran. Perubahan lain yang dideklarasikan selama Departemen Pertahanan berakhir. Dia mengatakan harus mengembalikan penerapan standar yang kejam, tidak memihak dan berdasarkan akal sehat. Kita melatih pejuang, bukan pembela. Kita berperang untuk menang, bukan untuk bertahan. Bertahan adalah sesuatu yang kalian semua lakukan sepanjang waktu. Ini secara inherently reaktif. Ini bisa menyebabkan penggunaan berlebihan, melampaui batas, dan perluasan misi. Perang adalah sesuatu yang dilakukan secara selektif dengan syarat sendiri dan dengan tujuan yang jelas, katanya saat berbicara pada Selasa pagi. Jadi pada dasarnya dia berkata, musuh-musuh berhati-hatilah. Kami tidak akan melangkah dengan lembut, kami akan menghapus kalian dari muka bumi. Kalian harus melakukan apa yang diperintahkan atau hadapi akibatnya. Apakah itu naga? Kamu membuat suaranya serak. apakah domba yang berbicara sebagai naga? Itu pertanyaan yang menarik, Martin. Dia memberitahu para tentara untuk mengundurkan diri jika mereka menentang rencananya untuk menghapus kebijakan woke dan mengembalikan etos prajurit. Jika kata-kata yang saya ucapkan hari ini membuat hati anda tenggelam, maka anda harus melakukan hal yang terhormat dan mengundurkan diri. Sapaki kali, kata Hegseth kepada para hadirin, kami akan berterima kasih atas layanan anda, tapi saya menduga mayoritas dari anda merasakan sebaliknya. Kata-kata ini membuat hati anda melonjak. Kami bukan departemen woke lagi. Jika anda ingin memiliki semua ide-ide aneh ini atau semacamnya, maka bergabunglah dengan pasukan khusus
di mana Anda beroperasi secara rahasia untuk menyusup ke kelompok-kelompok tertentu kan, dan menarik semua yang dia katakan. Dan kita tidak perlu membahas akronimnya. Jauh dari itu tidak, karena tidak pantas untuk Anda bagi sebuah kementerian untuk menggunakan akronim seperti itu. Tapi mereka benar-benar serius. Baiklah sekarang Martin. Apakah ini ada hubungannya dengan agama? Tidak, ini tidak terpisah lagi. Ini bukan Gereja dan negara atau perang dan negara sekarang. Ini pasti ada hubungannya. Mengapa Anda punya pernyataan seperti ini? Ya, mengapa dia menyebutnya pertemuan Come to Jesus? Hey Martin, bukankah ini penanaman ke dalam pikiran Anda? Tentu saja. Jadi komunitas militer bereaksi terhadap pidato, headset, bugar, patuh, atau keluar. Kita tidak perlu membahasnya sama sekali, tapi menarik. Apa yang dikatakan beberapa orang ini, kami tidak akan berhati-hati berlebihan. Jika kami memberi perintah untuk pergi dan membunuh orang-orang itu, ya sudah. Anda tidak perlu politis lagi. Anda akan melakukan apa yang diperintahkan. Ini akan menjadi perintah. Dan kemudian mereka datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Salah satu artikel paling menarik yang keluar dari pena jurnalisme dalam beberapa hari terakhir adalah artikel di Der Spiegel ini. Ini adalah majalah Time-nya Jerman dipangkatkan 10. Dewi Skriga. Prajurit Tuhan, ya baiklah, dan sampulnya menjelaskan semuanya. Pertama, ada Donald Trump dengan lingkaran cahaya atau matahari di belakangnya, apapun itu. Dengan Alkitab di tangannya, ada salib di sisi lainnya. Ada komandan militer baru yang baru saja kita dengar. Dengan wajah yang sangat agresif. Di sisi ini ada Bondi di sana, keadilan, keadilan. Dan kemudian ada wajah ini di sini. Sangat menarik bagi saya bahwa mereka memasukkan wajah itu, Douglas Wilson kan, dan kemudian ada wakil presiden Amerika Serikat yang mengaku pernah menjadi ateis baru-baru ini, kemudian menjadi Katolik tapi terlibat dalam gerakan evangelis. Katolik evangelis ngomong-ngomong itu kategori yang sama dengan headset, ya. Tapi ada sesuatu yang M, seperti lem yang membuat peralihan itu, yaitu atau ikatan yang tidak apa-apa mengatakan itu. Bukankah itu yang kamu bicarakan tadi, kuasa Roh Kudus? Karena mereka memiliki gerakan glossolalia. Sekarang orang harus melihat clash of minds dalam totalitas. Clash of minds bukan hanya what's a prof, clash of minds juga what is truth. Dan banyak subjek yang dibahas dalam what is truth pasti mendukung narasi what's a prof dan menyelam sedikit lebih dalam, ya, dan memberikan latar belakang serta teologinya. Kita sudah melakukannya di masa lalu, ya. Sekarang generasi Z dari Clash of Minds terlibat dalam itu, dan saya pikir mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik tentang berbahasa roh dan glossolalia, ya. Sekarang di yang terbaru, benar. Dan saya pikir ada satu lagi yang akan keluar tentang masalah ini. Tolong lihat itu. Berikan kesempatan kepada anak-anak muda ini. Lihat apa yang mereka hasilkan untuk menunjukkan dari mana gerakan ini berasal. Saya bertanya-tanya ketika saya melihat gambar ini. Dan saya melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Bagaimana dia memungkinkan kami untuk melakukan wawancara. Dengan salah satu orang yang ada di foto ini. Douglas Wilson. Dan wawancara itu adalah tentang gereja dan negara. Dan secara khusus tentang hari Sabat. Ya. Dan bagaimana seluruh tim itu pada dasarnya mengatakan Anda harus memperbaiki diri atau keluar. Ya. Mayoritas memutuskan apa yang akan dilakukan. Sekarang sumber kekuatan ini
adalah wakil presiden yang sangat vokal. Dia mengaku sebagai Katolik, tapi terlibat dengan kaum evangelis juga. Lalu ada Hegseth yang tidak mengaku sebagai Katolik dan duduk di salah satu gerakan evangelis yang baru saja pindah sangat dekat dengan Gedung Putih dan menghadiri gereja Douglas Wilson. Ya, Yang kami wawancarai bersama dengan Heritage and Hope. Dan ini benar-benar membingungkan kemana arah yang kita tuju. Karena semua orang perlu mendapat informasi tentang masalah ini. Sekarang ketika Anda membaca artikel ini, ya, itu berbunyi seperti serangan total. Artikel ini membahas tentang semua masalah. Ini berbicara tentang para pemain peran dan hubungan mereka dengan Katolik dan dengan gerakan Injili. Jadi dengan kata lain, ini seperti isu ekumenis. Dan mereka adalah pejuang bagi Tuhan. Mereka adalah nasionalis Kristen. mereka ingin membangun kerajaan di bumi. Dan mereka menyebutkan Paula White bahwa Donald Trump baru saja menempatkan bertanggung jawab atas agama ini lengan Gedung Putih. Dan dia adalah pengkhotbah Injil kemakmuran. Itu sebabnya dia bisa mengatakan kita akan menjadi kaya. Kita akan membuat Amerika kaya lagi. Dan kita memiliki mega oligarki dan multijutawan dan triliuner di tengah-tengah kita. Kita akan menggunakan kekuatan ini. Dan kita akan bergerak maju. Kita akan menjadi yang terkaya, paling makmur. Bangsa di dunia. Ini akan berlangsung untuk berapa lama? Katanya, selamanya. Sangat menarik. Sangat menarik. Mereka ada di sana berbicara. Pidato naga mereka berbicara. Mengatakan dari mana semua itu berasal. Dan mereka mengatakan mereka akan mengambil alih pemerintahan ini. Dan mereka akan menjadi bertanggung jawab atas moralitas dan membuat hukum moral termasuk hukum biru. Itulah yang keluar dalam diskusi kita kan? Ya. Sekarang jika saya bisa buka Alkitab saya dan membuka kitab Daniel dan membuka Daniel pasal 2. Dan dalam Daniel pasal 2 tentu saja kita memiliki gambaran yang diimpikan oleh Nebukadnezar, bukan? Ya. Dan Martin, jika Anda turun ke bawah ke bagian di mana gambar itu berjalan melalui gambar, kepala emas adalah Babel, lengan dari perak, dan dada adalah Medo-Persia, lalu pinggul adalah Yunani, dan kemudian dua kaki, Roma, Kekaisaran Timur dan Barat. Dan kemudian kaki dari besi dan tanah liat antara urusan gereja dan urusan negara bersatu. Dan kemudian dikatakan dalam ayat 44, dan pada zaman raja-raja ini, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan. Bukankah mereka mengatakan bahwa merekalah yang akan mendirikan kerajaan ini? Dengan kata-kata sebanyak itu, bukan? Nah, kata-kata yang tepat. Oke, itulah yang akan mereka lakukan. Tapi di sini dikatakan bahwa Allah surga akan mendirikan sebuah kerajaan. Nah, menurut saya ini menarik. Karena jika Anda membaca ayat ini dengan saksama, ayat ini memberikan petunjuk lain yang tidak akan pernah dihancurkan. Keabadian. Apakah mereka mengatakan itu? Ya, oke. Dan kerajaan sekarang ini menarik karena ada tanda baca di antaranya. Dan dikatakan, dan kerajaan tidak akan ditinggalkan kepada orang lain, tetapi kerajaan itu akan hancur berkeping-keping dan menelan semua kerajaan itu, dan kerajaan itu akan berdiri untuk selama-lamanya. Martin, kerajaan itu tidak akan diserahkan kepada orang lain. Kristus akan mendirikannya. Jadi Martin, ini adalah filosofi yang salah. Tentu saja. Ini adalah filosofi setan. Dan itu adalah kekuatan kepausan global. Karena mereka menyebarkan agama Katolik. Mereka mengangkat rosario. Dan artikel ini mengacu pada ketidakkonsistenan. Mereka mengajukan pertanyaan mengapa Hegseth memiliki semua lambang kepausan.
bertato di tubuhnya, tetapi dia menghadiri organisasi evangelis. Bagaimana kau menghubungkan keduanya? Ini sangat konspiratif, Martin. Ini Yang mereka menarik. katakan. Dan tentu saja mereka menyebarkan kembalinya maskulinitas. Dan beberapa argumen dari kiri bahwa ada isu-isu di sini yang tampaknya mencerminkan langkah kembali ke didominasi laki-laki. Bahkan mungkin patriarki yang didominasi kulit putih, sistem patriarki. Dan menyiratkan bahwa suara perempuan akan diambil. Dan kemana arah semua ini? Menarik. Sekarang mari kita membongkarnya sedikit lebih jauh. Hegseth menulis sebuah buku. Saya pikir itu pada tahun 2020. Itu sudah beberapa tahun yang lalu yang disebut Perang Salib Amerika. Perjuangan kami untuk tetap bebas, Pete Hegseth. Sekarang bukankah menarik bahwa hanya beberapa tahun kemudian dia menjadi Menteri Pertahanan? Aku tidak berpikir itu sebuah kebetulan. Dan dalam buku ini ia menyebutnya Perang Salib Amerika. Sekarang tentara salib berada di sana untuk memperluas Katolik. Ya. Itu adalah ksatria kepausan, ya. Dan ksatria Templar. Dan ksatria Templar tentu saja berada pada tingkat yang sama. Sebagai Freemason derajat 33. Mereka tepat di atas tumpukan Masonik. Dan jika Anda menonton film The Chosen misalnya, para aktornya adalah para Templar yang berada di level yang sama. Dan mereka menggambarkan gambaran tertentu tentang Kristus yang sama sekali tidak sesuai dengan Alkitab. Ini adalah sebuah bencana. Ini adalah penipuan tingkat tertinggi. Bahkan itu adalah Katolik murni. Ini sebenarnya adalah kejahatan murni. Dan tato yang dia kenakan dan pedang yang dia pegang, dia memegang pedang negara atas nama gereja. Karena mengapa dia memiliki tanda-tanda tentara salib di tubuhnya? Ini adalah simbol Katolik Roma. Pada apa yang disebut evangelis. Martin, yang merupakan sumber dari kekuatan, di balik kekuatan Naga, setan. Setan. Dan siapa wakilnya di bumi ini? Manusia durhaka. Jadi jika kita mengambil Alkitab yang sama dan kita lanjutkan ke Daniel pasal 7, di mana Anda memiliki mimpi yang dialami Daniel tentang semua binatang yang akan muncul, bukan? Apakah itu sekarang yang Kekaisaran Babilonia sebagai singa dengan sayap elang atau beruang, media Persia yang dibangkitkan di satu sisi, salah satu mitra aliansi yang lebih kuat dari yang lain, atau apakah kita berbicara tentang Yunani? Menarik juga semua yang Anda sebutkan tadi. Apakah menarik bahwa seseorang mengatakan dari Athena ke Roma dan dia juga mengungkit hal itu? Dan kemudian dia mengatakan Anda telah melepaskan naga yang telah Anda jalankan dengan baik. Ini hampir seperti Daniel. Dan naga itu memberinya kekuatan dan kedudukannya serta otoritas yang besar, bukan? Dan itu bukan kebetulan bahwa dalam latar belakang kita di sini, bahwa Amerika Serikat adalah yang pertama dicolokkan, ada di steker nomor 1. Karena naga itu memberinya kekuatan. Dan dia membutuhkan kekuatan militer ini, dia membutuhkan kekuatan ekonomi ini. Dia membutuhkan semua ini untuk mendorong agendanya. Dan kemudian Anda dapat turun ke ayat 15 dan dikatakan bahwa Daniel berduka dalam rohnya. Di tengah-tengah tubuhku dan dalam penglihatan-penglihatan di kepalaku, hal itu menggelisahkan aku. Lalu aku mendekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana dalam penglihatannya. Dia berbicara dengan perwakilan malaikat. Dan dia mengatakan kepadanya pada dasarnya apa yang akan terjadi. Bahwa binatang-binatang itu ada 4. Adalah 4 raja yang akan muncul dari bumi. Dan kemudian mereka mengatakan seorang raja atau sebuah kerajaan.
Tetapi pada akhirnya orang-orang kudus dari Yang Maha Tinggi akan mengambil kerajaan itu dan memiliki kerajaan itu untuk selama-lamanya dan selama-lamanya. Sekarang orang-orang kudus adalah mereka yang mematuhi hukum Taurat dan kesaksian. Tidak ada yang mematuhi hukum dan kesaksian. Mereka mematuhi kepausan, dogma dan kekeliruan kepausan. Dan mereka ingin mengetahui kebenaran dari binatang keempat yang berbeda, beragam, dari semua yang lain sangat mengerikan, yang giginya terbuat dari besi. Nah, dalam gambar sebelumnya besi tentu saja adalah simbol Roma. Jadi ini adalah elemen Romawi. Dan gigi-giginya terbuat dari besi. Di manakah gigi Anda? Mereka duduk di mulut Anda, kan? Begitulah caranya. Dan kata-katanya memiliki gigitan di dalamnya. Mereka memiliki pengaruh. Ini tidak seperti yang mereka katakan, kau punya kulit tapi tak punya gigitan. Tidak, orang ini bisa menggigit, dia punya gigi. Dan kukunya terbuat dari kuningan. Itu adalah ilusi dari filosofi Yunaninya. Yang melahap, mematahkan potongan-potongan dan mencap sisa kakinya. Bukankah dia baru saja mengatakan, jika Anda menghalangi kami, pada dasarnya kami akan memusnahkan Anda, melahap Anda. Dan kemudian dia ingin tahu tentang 10 tanduk yang mengingatkan kita pada 10 jari kaki. Bagian itu. Kekuatan Eropa, di mana tanah liat dan besi, kekuatan politik dan agama bersaing satu sama lain. Dan terkadang mereka terlihat bersatu dan terkadang tidak. Dan kemudian dia ingin tahu tentang kekuatan tanduk kecil ini sebelum 3 orang jatuh. Hanya dalam Katolik Roma ketika mencapai kejayaannya bahwa 3 dari 10 tanduk asli harus dimusnahkan. Dan bangsa Ruli, Ostrogot, dan Vandal. Yang terakhir dari mereka yang jatuh adalah bangsa Ostrogot. Ada banyak orang yang menggunakan sejarah ini dan mereka ingin mengatakan bahwa alasan mengapa Katolik menyingkirkan mereka bertiga adalah karena mereka anti-Trinitarian. Itu adalah salah satu argumen yang digunakan. Tetapi alasan yang sebenarnya mungkin karena mereka adalah para pemelihara hari Sabat. Mereka adalah pemelihara Sabat. Dan jika Anda ingin menjadi seorang pemelihara hari Sabat, maka Anda bisa masuk ke dalam baku tembak. Itu adalah bukan permainan kata-kata. Dan jika itu adalah permainan kata, itu adalah permainan kata yang disengaja. Semoga orang-orang memikirkan hal itu. Baku tembak. Hal lain yang ingin saya katakan adalah mereka mungkin telah anti-Trinitarian. Anti-Katolik Trinitarian. Mungkin ada ya. Pokoknya kekuatan ini berbicara kata-kata yang sangat hebat. Dan penampilannya lebih gagah dari teman-temannya. Dia menjadi sangat preskriptif Katolik. Dan kemudian dikatakan dalam ayat 21 bahwa ia berperang dengan orang-orang kudus. Kita sekarang tidak lagi memiliki menteri pertahanan. Tetapi salah satu perang. Oh, Martin, kita sudah sangat dekat dengan akhir. Dan berapa lama kekuasaan ini berkuasa? Ayat 22 sampai yang lanjut. Usianya datang dan penghakiman diberikan kepada orang-orang kudus yang maha tinggi. Dan tiba saatnya orang-orang kudus memiliki kerajaan itu. Jadi kerajaan itu akan diambil. Keberanian ini akan diambil. Demikianlah dia berkata, binatang yang keempat akan menjadi kerajaan yang keempat di bumi, yang akan berbeda dari semua kerajaan dan akan menelan. Berapa banyak dari dunia ini? Seluruh dunia. Apakah itu termasuk Rusia dan Cina dan yang lainnya? Semua. Dan akan menginjak-injaknya dan menghancurkannya berkeping-keping. Dan 10 tanduk kerajaan ini atau 10 raja yang akan muncul dan yang lain akan muncul setelah mereka. Kekuasaan kepausan muncul pada tahun 538 sebagai sebuah entitas politik. Oleh karena itu muncul setelah kehancuran Roma dan pendirian jari-jari kaki di Eropa. Dan dialah yang berbeda dari yang lain, beragam dari yang pertama. Karena ia adalah kekuatan religio politik. Dan dia akan menaklukkan 3 raja. Dia akan menyingkirkan orang-orang yang memelihara hari Sabat. Dia akan berperang pada hari Sabat sejak saat itu. Dan dia akan mengucapkan kata-kata yang hebat terhadap yang maha tinggi.
Dia akan menjadi kekuatan yang menghujat. Dia akan membuat berperang melawan orang-orang kudus. Impundius Martin Medesanks dan orang-orang kudus. Martin, mereka sangat lelah. Mereka dalam gerakan ekumenis, menari mengikuti iramanya. Sisanya mendengkur. Ya, mereka bahkan tidak punya gigi lagi. Satu-satunya yang memiliki gigi adalah dia. Dan dia akan berpikir untuk mengubah waktu dan hukum. Dia akan sangat sombong untuk mengubah waktu dan hukum. Satu-satunya perintah yang berhubungan dengan waktu adalah perintah Sabat. Dan dia mengubahnya. Dan kemudian ada waktu yang akan diberikan ke dalam tangannya, yaitu periode 1260 hari supremasi kepausan yang berakhir pada tahun 1798. Pergi ke bawah tanah melalui revolusi Prancis, akan muncul di Departemen Perang, membuat suaranya seperti naga, dan akan memaksa seluruh dunia untuk melakukan perintah dari kekuasaan yang mereka semua tancapkan. Kekuatannya tidak terletak pada militernya. Kekuatan itu tidak terletak pada FBI. Kekuasaan tidak terletak pada CIA. Kekuatan itu tidak terletak pada KGB. Tidak terletak pada Mossad. Tidak terletak pada MI6. Itu terletak pada kekuatan global. Itu terletak pada Yesuit sebagai jenderal dari tentara terbesar yang pernah ada di dunia ini. Dan pria yang ada di layar itu Pete Hegseth, mengenakan lambang kekuasaan kepausan. Martin, bisakah kau membuatnya lebih terang-terangan dari itu? Saya tidak bisa melihat. Ya, lihat bagaimana. Mudah-mudahan semua orang sekarang bisa duduk dan membuka mata Anda. Putar kembali dan dengarkan ini lagi dan perhatikan apa yang terjadi di depan mata Anda. Baca Alkitab Anda lagi, perhatikan apa yang baru saja kami tunjukkan, dan kemudian berhentilah mencoba menempatkan ini ke dalam kekuatan lain Zionis Yahudi di mana-mana. Buka mata Anda, inilah yang dikatakan Alkitab. Mengisolasi satu organisasi kecil seperti Erdogan di Turki dan menjadikannya lutut lebah. Ini konyol. Lihatlah kekuatan ini. Jadi Martin, mari kita dapatkan dari sumbernya langsung. Ini adalah Vatican.com. Dan ini adalah artikel dari tahun 2018. Ini bukan artikel dari tahun 1500-an. Tidak. Dan itu berbicara tentang siapa dan apa itu. Yesuit, Serikat Yesus, Ordo Yesuit. Dan mari kita membacanya. Setidaknya mari kita baca bagian pertama. Para Yesuit berfokus pada penelitian intelektual. Pendidikan sekolah, pendidikan tinggi, seminari agama. Mereka menjadi kepala sekolah di Eropa. Itu sejarah. Mereka mengelola banyak sekali universitas. Dan yang tidak mereka kendalikan secara langsung, mereka kendalikan secara tidak langsung. Titik. Mereka adalah kepala sekolah dunia. Kurikulum dunia adalah sekolah atas ideologi Jesuit. Apakah kita suka atau tidak? Mereka menjadi teater dunia. Merekalah ketika mereka tidak dapat terlibat langsung di Inggris yang membawa era Shakespeare. Mungkin Sir Francis Bacon, seorang Rosicrucian, Luciferian, kepausan, ksatria, ya. Dan mereka memperkenalkan tingkat lain dari kontrol pikiran yang hari ini memuncak di teater Jesuit Hollywood, yang secara harfiah berarti hal-hal penyihir, sihir, dan juga bahkan dalam buku-buku fantastis. Ya. Jadi Martin, apa yang mereka lakukan? Jadi penelitian, pendidikan, dan lain-lain. Dan tentu saja penelitian mereka termasuk astronomi dan semua hal ini. Bahkan evolusi. Dan evolusi dan tipuan mereka, tipuan yang mereka buat, semuanya dilakukan oleh para Yesuit. Beberapa universitas paling terkemuka di dunia, dan terutama di Aisetes, awalnya didirikan oleh Ordo Yesuit, dan beberapa masih dijalankan olehnya, berasal dari laman Vatikan. Apalagi yang dikatakannya? Ordo ini didirikan tepat sebelum gerakan kontra-reformasi dimulai. Serikat Yesus didirikan oleh Ignatius dari Loyola. Ignatius adalah seorang ksatria keturunan Spanyol
yang memutuskan untuk mendirikan serikat setelah pertobatannya. Dia mengalami pertobatan religius setelah dia terluka dalam pertempuran Pamplona pada tahun 1521. Tergerak secara mendalam oleh pengalaman religiusnya, Ignatius memutuskan untuk mengabdikan hidupnya untuk iman dan ajaran serta latihan agamanya. Dia sangat terinspirasi oleh Santo Fransiskus dari Assisi yang kemudian dinamai oleh Paus Fransiskus. Jadi di sini kita memiliki seluruh latar belakangnya. Dia adalah seorang ksatria kepausan. Dan dia menjadi ujung tombak kontra reformasi karena mereka sangat berhati-hati di sini. Mereka mengatakan itu didirikan tepat sebelum gerakan kontra reformasi resmi. Ando Pampuo. Jadi siapa yang menjadi ujung tombaknya? Ignatius dari Loyola dan semua Jesuit. Dan mereka memperkenalkan ini. Secara masif organisasi yang menyusup ke setiap pemerintahan. Itu adalah sebuah perkumpulan rahasia. Itu adalah FBI dan CIA dengan kekuatan 1 miliar. Dan di bawahnya semua afiliasi akan datang. Dan mereka semua di belakang layar mengambil kekuatan mereka dari sumber yang sama. Jadi Martin, Edi ini adalah pengantar untuk dokumen ini. Anda akan memposting tautan dari seluruh dokumen. Mereka dapat melihat tautan di layar yang akan diposting juga. Sudah jelas bahwa tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan terungkap. Organisasi ini telah menghabiskan lebih banyak darah daripada yang lain. Dan itu adalah kebenaran militer. Bahwa salah satu buku yang mungkin ditulis oleh seorang jenderal Yesuit, The Art of War, yang saya bicarakan dalam seri Kereta ke Malta, adalah salah satu yang harus dipelajari oleh setiap umum mungkin di Amerika Serikat dan pasti telah dipelajari secara rinci oleh Pitt. Orang-orang ini berada di balik pembunuhan yang tidak diinginkan, tokoh politik dan agama. Orang-orang ini berada di balik fermentasi perang, revolusi. Dan sekarang mereka telah datang ke depan dengan ksatria kepausan mereka, menyamar sebagai evangelis. Dan mereka akan melaksanakan agenda kepausan. Tanda binatang itu akan diproklamirkan. Dan kita akan menuju konflik terakhir. Dan umat Allah memiliki keputusan untuk dibuat, untuk hukum, dan kesaksian. Jika mereka berbicara tidak sesuai dengan firman ini, mereka tidak memiliki cahaya di dalamnya. Mari kita berdoa. Mari bersiap-siap. Bapa Surgawi, saya merasakannya di tulang-tulangku, bahwa kami telah mencapai puncak sejarah. Naga itu berbicara. Dan naga memiliki agenda yang sangat berbeda, yang ia telah jelas diuraikan. Dan itu telah muncul dalam diskusi kami baru-baru ini, dengan beberapa pemain peran yang digambarkan di sampul Der Spiegel. Berilah kami kekuatan. Dan bolehkah saya memohon Tuhan agar Engkau memberi kami kekuatan? Karena sebanyak yang percaya dalam namanya, ia memberi kekuatan untuk menjadi anak-anak Allah. Kiranya kami memohon kuasa Roh Kudus yang sejati yang akan menuntun kami kepada pertobatan untuk taat pada ajaran Allah dan untuk menerima kebenaran Kristus dan pembenaran yang datang melalui iman. Dan iman saja adalah doa saya. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Produksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Faith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak, kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia dan belas kasihan
dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.